lemah. Iya benar, kita mah hamba yang lemah. Masya Allah, subhanallah. Benar-benar kita mah hamba yang lemah. Kita nggak bisa melakukan kebaikan, kita nggak bisa melakukan ketaatan, kita nggak bisa melakukan segala aktivitas yang ada di dunia ini tanpa pertolongan Allah. Benar-benar ya kita mah hamba yang lemah. Hampir setiap waktu ada manusia yang merintih, ya Allah, memelas dan merayu kepada Allah atas ketidakberdayaan segala aktivitas yang ada di dunia ini. Ya, betul ya, kita kayak gitu. Kuat dalam tanda kutip kuat. Kita bisa melewati permasalahan. Kita bisa menjadi orang yang sukses. Kita bisa menjadi orang yang kaya raya. Pada hakikatnya semua itu pun adalah atas kehendak Allah dan kekuatan Allah. Atas kekayaan Allah, Allah memberikan kekuatan kita seperti itu. Oh, aku punya pengaruh. Oh, aku punya kekuatan. Itu adalah semuanya dari Allah. Maka ketika kita merasa diri kita adalah lemah, ya Allah, aku lemah sekali. Aku tidak bisa melakukan ini tanpa pertolongan. Dengan apa? Berdoa. Doa. Doa itu adalah bukti kita meminta. Meminta itu adalah lemah. Senada dengan ungkapan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa doa itu adalah inti daripada ibadah. Aku mah berdoa karena ada keinginan aja. Ya Allah, aku pengen ini, ya Allah, aku pengen itu, ya Allah, aku pengen sesuatu. Tapi ingatkan, bagian daripada ibadah dan inti sari daripada ibadah. Kenapa? Karena dengan berdoa kita bisa berinteraksi dengan Allah. Kita bisa dekat-dekatan terus sama Allah ya. Banyak doa sama Allah. Ya Allah, aku mah hamba yang lemah. Mau lagi ngapain, mau lagi duduk, mau lagi berdiri, mau kita lagi dimanapun berada. Sok interaksi dengan Allah, ya Allah. Aku ini adalah hamba yang bertemani aku dalam melaksanakan kehidupan ini, ya Allah. Atau dengan zikrullah. Jadi kalau misalnya kita merasa aku kuat, aku bisa melewati hal ini sendirian, maka itu bisa dikatakan seperti Fir'aun. Nauzubillah. Fir'aun itu dia benar-benar berani membuat sebuah menara yang katanya bisa menyaingi Tuhannya. Siapa? Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Lalu ternyata kelemahannya Fir'aun, dia tenggelam di mana? Di Laut Merah. Iya, tenggelam di Laut Merah. Itu adalah bukti kelemahan dia. Kelemahan seorang makhluk. Kita makhluk berarti lemah. Fir'aun itu kan berkata aku adalah Tuhan. Saking dia gak pernah. Kenapa dia berkata bahwa dia adalah seorang Tuhan? Karena dia itu gak pernah dikasih sakit sama Allah. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepadanya. Itu gak pernah sakit. Tapi pas waktu Allah tenggelamkan di Laut Merah, dia bisa tenggelam. Itu membuktikan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhan. Jadi maksudnya itu kita tuh tahu, oh aku adalah orang yang bodoh. Oh aku adalah orang yang lemah. Oh aku adalah orang yang sering berbuat maksiat. Dalam keadaan sadar tuh langsung deketin Allah. Langsung ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Aku gak bisa apa-apa tanpamu ya Allah. Temani aku dalam melaksanakan kehidupan ini. Minta sama Allah kayak gitu. Berbalik kalau misalnya dengan orang yang sombong, yang merasa kuat, merasa kaya, merasa cerdas, aku punya pengaruh, aku punya kekayaan, bisa melewati itu dengan uang, segala macam. Sehingga ia akan lebih sedikit sekali merintih kepada Allah. Jadi hati-hati nih sahabat pillah, ketika Allah berikan sebuah kekayaan, ketika Allah mudahkan semuanya dalam melaksanakan kehidupan ini, tapi masih melakukan maksiat. Allah kasih karunia yang luar biasa kepada kita, tapi kitanya masih melakukan kemaksiatan. Allah kasih kekayaan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih karunia yang luar biasa buat kita, tapi kitanya masih melakukan maksiat. Hati-hati dalam hal ini. Terus berhati-hati. Kemungkinan itu adalah istidraj. Lupa sama Allah, tapi Allah kasih karunia buat kita. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi harta yang berkah, harta yang bisa mendatangkan ketaatan kepada Allah itu adalah yang namanya keberkahan. Jadi hati-hati kalau misalkannya kita punya harta kekayaan tapi kita masih melakukan kemaksiatan. Termasuk kita tidak bisa melakukan semua aktivitas ini tanpa pertolongan Allah. Di saat kesulitan melanda, di saat hati telah merasa putus asa, yang diharap hanyalah butuh pertolongan Allah, iya kan?
Pas waktu lagi punya masalah, ya Allah, merintih. Ya Allah Gusti, tolong aku ya Allah. Sampai nangis-nangis gitu kan. Tapi pas waktu lagi punya harta banyak, lagi punya sesuatu lah yang melupakan kita kepada Allah, buru-buru ingat sama Allah. Hai manusia, kamulah yang sangat-sangat butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jadi yang paling abadi itu hanyalah Allah. Allah itu yang paling maha abadi. Kita mau taat, tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Kita taat sama Allah, semua manusia yang ada di dunia ini bertakwa dan beriman kepada Allah tidak akan menambah kerajaan Allah. Kalau kita semuanya berbuat maksiat kepada Allah pun tidak akan mendatangkan madarat kepada Allah. Jadi nggak ada pengaruhnya. Makhluk masih bisa hidup. Itu karena karunia Allah. Anggota badan kita begitu kuat untuk menjalani aktivitas ini, itu pun karena pemberian Allah. Kita bisa mendapatkan makanan, kita mendapatkan rizki, nikmat lahir dan batin, itu karena Allah. Kita bisa selamat dari berbagai musibah, kesulitan, kesengsaraan, itu pun karena Allah yang telah menghilangkan semuanya. Jadi semuanya selalu bermuara Allah, Allah, Allah. Setelah kita semua pasrahkan semua kepada Allah. Kita nggak bisa melakukan sesuatu apapun tanpa pertolongan Allah. Maka dari itu sahabat pillah, yang harus kita yakini adalah bahwa setiap apapun yang kita pinta kepada Allah, tidak akan pernah Allah tidak mengabulkannya. Pasti akan Allah kabulkan, itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, maka akan aku perkenankan doamu, pasti akan Allah kabulkan. Diulang-ulang aja doanya. Tapi jangan sampai kita berputus asa terhadap keterlambatannya doa yang kita minta kepada Allah. Kenapa ya aku berdoa nggak pernah Allah kabulkan? Kenapa? Udahlah nggak usah berdoa. Jangan pernah berputus asa. Allah mengabulkan doa hambanya dengan 4 cara. Yang pertama, Allah benar-benar mengabulkan doa hamba tersebut sesuai dengan apa yang kita mau. Allah tuh benar-benar mengabulkan doa yang kita mau. Langsung Allah kabulkan. Lalu yang keduanya, Allah mengabulkan doa kita melebihi dari apa yang kita mau. Karena Allah maha mengetahui terhadap apa keadaan kita. Lalu yang ketiga, Allah menjauhkan keburukan daripada doa yang kita minta kepada Allah. Jadi sebenarnya, mungkin doa yang terbaik buat aku. Ada keburukan di dalamnya. Itu cara Allah. Lalu yang keempatnya, Allah mengabulkan doa hambanya pada hari kiamat nanti. Jadi pasti akan Allah kabulkan. Cepat atau lambat. Jadi doa itu bagaikan kita mengayuh sepeda, cepat atau lambat pasti akan sampai. Terus kita mengulang-ulang doa kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cepat atau lambat pasti akan Allah kabulkan. Sok diulang-ulang doanya. Pengen minta jodoh, ya Allah, berikan aku jodoh yang sholih, yang berakhlakul karim. Belum datang-datang jodohnya, terus aja diulang-ulang. Seperti itu sahabat pilih. Jadi sok silakan kita mengistiqomahkan berdoa sama Allah. Dan kita bukan hamba yang kuat. Kita mah hamba yang lemah, kita butuh pertolongan Allah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong aku. Temani aku dalam melaksanakan kehidupan ini, minta sama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.